Ini cara terbaik untuk mengalahkan pinjaman online ya. Ini untuk teman-temanku semuanya, terutama yang telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol-pinjol legal. Karena saya perhatikan gini loh teman-teman. Banyak banget orang yang pada dasarnya memang sudah tidak mampu bayar. Ini bukan soal tidak mau bayar ya, tapi sudah tidak mampu bayar. Tapi yang saya perhatikan di sini, teman-teman itu selalu memaksakan diri berusaha untuk mencari aplikasi-aplikasi di tempat lain. Bahkan yang masuk kepada saya pun juga sering kali ada juga yang beretikat baik, ingin membalikan pokoknya, tapi kalau bisa sebelum telat bayar. Ya, sebenarnya asumsi kita sama aja semuanya. Pemikiran kita sama aja semuanya. Orang-orang pasti menginginkan kalau bisa hutang ini lunas sebelum masalahnya terjadi. Yang jadi masalah hari ini adalah pinjol itu tidak akan mau dinegosiasi sebelum Anda telat bayar. Tapi ini bukan berarti harus kita telati dulu supaya kita mendapatkan untuk negosiasinya, tidak. Balik lagi kepada kemampuan tadi. Kalau memang posisinya Anda sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, ya ngapain harus gali lubang tutup lubang? Ngapain harus kita cari lagi di aplikasi lain? Kalau misalnya setiap hari pekerjaan Anda itu hanya sibuk menerjemahkan urusan chat WhatsApp, urusan email, urusan SMS, teman-teman, saya berulang kali menyampaikan gini. Sehebat apapun debt collector dalam melakukan penagihan, mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Sehebat apapun, mereka tidak akan pernah menyebutkan nama aplikasi. Kenapa? Karena kita itu sudah ada yang namanya POJK 22 tahun 2023. Di dalam POJK itu, di sana sudah lengkap semuanya. Pinjol dilarang melakukan penagihan dengan ancaman, intimidasi, menyebarluaskan informasi, dan mempermalukan debitur. Nah, sebenarnya debt collector pinjol ini tahu dengan POJK ini. Mereka juga takut, para vendor-vendor itu pun juga tahu tentang POJK ini. Ya, sehingga yang terjadi hari ini adalah si debt collector menunjukkan kebodohan. Mereka seakan-akan menagih tapi seperti orang bodoh dalam melakukan penagihan. Kenapa orang bodoh dalam melakukan penagihan? Mereka mengancam, mengintimidasi, meneror, menakut-nakuti, mengirimkan data kontak, data anak, dan segala macam. Tapi mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ini secara tidak langsung mereka menunjukkan kebodohannya ya kepada diri kita. Kalau seandainya ancaman yang mereka lontarkan itu masuk, ancaman yang mereka lontarkan itu malah menimbulkan kekhawatiran bagi orang yang membacanya dan dia beretikat baik untuk membayar. Sementara dia tahu banyak aplikasi yang mereka pinjam dan banyak aplikasi yang sedang jatuh tempo. Kira-kira konsumennya mau bayar kemana? Bingung kan? Dan teman-teman berharap juga kayak mendm saya dan segala macam gitu loh. Berharap saya bisa untuk tahu ini aplikasi apa, dan teman-teman berharap juga saya untuk speak up aplikasinya supaya aplikasinya viral. Nggak bisa teman-teman. Karena mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Nah, langkah yang paling tepat hari ini adalah supaya kita tidak terhanyut dengan kebodohan debt collector hari ini. Yang mereka menunjukkan kebodohan yang sangat eh, aktif kalau menurut saya ya. Mereka selalu mengancam tapi tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Tapi yang saya salurkan juga dari mereka adalah setiap kali mereka melontarkan ancaman tersebut, orang-orang ketakutan loh. Orang-orang kecemasan. Meskipun dia tidak menyebutkan nama aplikasi, makanya saya angkat jempol juga sama debt collector gitu loh. Karena rasa bersalah terlalu tinggi tadi ya memang masih ada sama orang-orang gitu loh. Rasa kekhawatiran, rasa kecemasan dan segala macam itu masih ada dalam pemikiran dia, sehingga orang-orang eh, ya selalu percaya aja bahwasannya akan terjadi. Sehingga saya satu hari tadi teman-teman, bang saya dapatkan ancaman ini, saya dapatkan ini, saya tanya ini dari aplikasi mana, antara aplikasi A kalau nggak aplikasi B, kalau nggak aplikasi C. Kalau seperti itu mas saya juga bisa gitu, semua orang juga bisa. Nggak bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka melakukan pengancaman tidak menyebutkan nama aplikasi, saya rasa pemikiran Anda tidak perlu diajak lagi untuk berpikir hal-hal yang tidak mungkin ya. Memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Jadi saya rasa tidak perlu teman-teman berlawanan dengan pemikiran sendiri. Kalau debt collector menunjukkan kebodohan, itu abaikan aja. Nggak ada. Pesan itu tidak perlu Anda respon. Pesan itu tidak perlu Anda balas.
Hari ini tidak mampu ya sudah. Nah, tinggal langkahnya, langkah untuk memitigasi ini saya apa? Langkah untuk kita mengatasi ini kayak apa? Kenali dulu sumber masalahnya apa. Saya berulang kali juga kan menyampaikan, Anda ini tidak mampu bayar atau tidak mau bayar. Coba tanya ke diri dulu. Kalau memang Anda menyatakan, wah saya tidak mampu bayar Pak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, memang kenyataan uang ini belum ada, duit saya belum ada, ya sudah. Berarti berbarengan dengan itu, Anda harus terima risikonya. Risiko salah satu di telepon berulang-ulang kali, di WhatsApp, di email, di WhatsApp. Ya cuman ini aja. Nggak ada risiko yang lain. Pinjol itu nggak ada risiko lain, teman-teman. Selain itu, risiko yang tertulis dari OJK ya masuk SLIK. Pinjol itu kan karena ketidakpuasan mereka sehingga dia menghadapkan Anda dengan debt collector. Nah, langkah untuk hal ini, langkah yang harus kita lakukan adalah kalau memang posisinya hari ini Anda masih dalam keadaan berjuang, mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit, mungkin teleponnya bisa diatasi dulu, teman-teman. Ya, mungkin telepon ini bisa dimatikan dulu, diganti nomornya, atau diblokir dulu panggilan tidak dikenal. Juga boleh, ya. Habis itu WhatsApp. WhatsApp juga menjadi sumber masalah utama. WhatsApp-nya mungkin bisa kita hapus dulu, ya. Habis itu email. Oke, baru kalau 3 hal ini sudah kita atasi, baru pemikiran kita damai. Tapi selagi 3 hal ini tidak Anda atasi, percaya sama saya teman-teman, nggak akan ada kedamaian dalam pemikiran Anda. Yang ada setiap hari, Anda dihantam dengan ketakutan. Hari ini Anda bertanya sama saya, Bang, saya mendapatkan chat WhatsApp bahwa debt collector akan datang ke rumah. Oke, saya jawab itu tidak akan mungkin terjadi. Hari itu, semua pertanyaan Anda teratasi, ketakutan Anda teratasi. Besok, Anda ditelepon lagi, di WhatsApp lagi, di email lagi. Pertanyaan yang sama akan muncul lagi. Makanya saya bilangin, kalau sumbernya ini sudah Anda atasi, insya Allah ke depannya Anda akan baik-baik saja. Nah, selalu muncul dalam pemikiran teman-teman adalah ketika saya memutus komunikasi kayak telepon, kayak WhatsApp, kayak email, apakah nanti akan berdampak pada orang sekitar saya? Nanti takutnya dia malah menghubungi kontak darurat, malah menghubungi kontak saya atau teman-teman di sekitar saya. Nah, teman-temanku, sebenarnya yang harus Anda tahu hari ini adalah ketika Anda memutus komunikasi dari pinjol, dampak yang Anda pikirkan itu nggak ada hubungannya. Justru pinjol itu adalah mau nomormu aktif, nomormu tidak aktif, ya. Kamu respon atau tidak direspon. Kalau kamu belum melakukan pembayaran, kontak darurat menjadi target utama. Kenapa menjadi target utama? Dia akan menciptakan debt collector tambahan dari orang sekitarmu. Kayak apa tuh bang? Debt collector tambahan contoh. Si A menjadi kontak daruratmu. Oke, kamu sudah telat bayar. Dan si A dihubungi oleh debt collector. Selamat siang bu. Kata si B, duit yang dipinjam ke aplikasi kami kemarin, Anda yang mau pakai. Ini dia disampaikan debt collector kepada kontak darurat Anda. Nah, secara tidak langsung, kontak darurat Anda pasti marah. Ketika dia marah, dia akan menemuimu dan melakukan penekanan. Pokoknya saya tidak mau tahu, kamu harus melakukan pembayaran. Di saat itu juga, si kontak daruratmu sudah menjadi debt collector tambahan tanpa perlu digaji. Ini yang harus Anda waspadai. Nah, langkah yang harus kita lakukan untuk hal ini apa? Nanti saya tunjukkan juga di video berikutnya. Nah, jadi tidak ada hubungannya teman-teman semuanya. Ketika Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp, menghapus email, itu malah berdampak buruk kepada orang sekitar, itu nggak ada hubungannya. Justru ketika Anda mengganti ini, telepon, WhatsApp, dan email, kekuatan pinjol akan hilang. Pinjol tidak ada daya lagi. Pinjol tidak ada kekuatan lagi, karena ini pinjaman online. Mereka pasti berbasis online. Apapun itu, mereka akan berupaya untuk menghubungimu secara online. Makanya, coba kalian perhatikan, mau sehebat apapun kata-kata yang mereka lontarkan, tetap mereka di bawahnya adalah selesaikan aplikasinya sebelum data Anda kami limpahkan. Bayar segera di aplikasi sebelum data Anda kami alihkan. Bayar segera tagihanmu ke aplikasi sebelum datamu kami sebarluaskan. Berarti poinnya adalah ke aplikasi. Berarti poinnya mereka ini tidak mampu mengunjungi Anda. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dalam hal ini. Dan saya pengen teman-teman semuanya melakukan step yang saya sampaikan tadi supaya teman-teman itu terhindar dari kekacauan, kesetresan, kepanikan. Karena hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya gali lubang, tutup lubang. Oke teman-teman semuanya, nanti sisanya bisa ambil nomor admin, hubungi saya nanti, kita konsultasikan gimana langkah selanjutnya.
Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Nanti buat teman-teman semuanya, itu di pojok kanan bawah, itu ada nomor telepon admin saya, nanti teman-teman bisa hubungi aja, atau nanti saya sematkan aja di sini ya. Dan satu hal juga teman-teman semuanya, jangan lupa juga di-support channel Solusi Utang, habis itu TikTok saya Medi Broni Official, dan habis itu Instagram saya Medi Broni, itu di-support ya teman-teman, karena gini loh, kita saat ini saya perhatikan no viral no justice. Kalau tidak viral, OJK tidak melirik, API pun juga membiarkan. Nah, jadi saya berupaya semua kejahatan pinjol ini akan saya boomingkan di media-media yang cepat banget untuk viral. Jadi teman-teman, mohon ketersediaannya untuk mensupport channel Solusi Hutang, Instagram saya @medibroni atau TikTok saya Medibroni Official. Ya teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu dari saya Medibroni. Wassalam.